Halo teman-teman. Ya, jadi kali ini kita akan belajar tentang basis penilaian aset publik. Jadi, yuk langsung simak aja. Penilaian aset publik pada dasarnya sangat bergantung pada tujuan atau konteks dilakukannya penilaian, sehingga berpengaruh pada pemilihan dasar atau basis nilai maupun metode penilaiannya. Nah, di sini ada tujuan nih dari penilaian aset publik. Di antaranya penilaian untuk pelaporan keuangan, untuk kepentingan asuransi, untuk kepentingan jual beli, untuk kepentingan BOT, untuk kepentingan pengelolaan aset atau manajemen aset, sampai dengan gugatan atas penguasaan properti, pajak, serta konsultasi investasi. Nah, oke, lanjut ya ke kategori aset dan hubungannya terhadap basis nilai. Bisa teman-teman lihat di sini ada aset non operasional seperti investasi, aset berlebih, dan properti pengembangan. Ada aset operasional yang ketika penggunaannya ada di pasar berarti itu properti tidak khusus, ketika tidak ada berarti properti khusus. Di sini juga ada community asset dan infrastruktur aset. Lanjut ke bagian proses penilaian. Pada dasarnya proses penilaian tetap sama, dari lingkup penugasan, implementasi, yang berisi pengumpulan data dan pemilihan data, analisis data, opini nilai tanah, pendekatan penilaian, dan rekonsiliasi indikasi nilai dan opini nilai akhir. Dan yang terakhir ialah penyusunan laporan penilaian. Lanjut, pembahasan mengenai jenis, sumber, dan langkah pengumpulan data. Untuk jenis sendiri, jenis data yang digunakan ialah data umum, khusus, dan data supply demand. Dan untuk sumber data yang digunakan ialah data langsung atau primer, dan tidak langsung atau sekunder. Dan yang terakhir ialah langkah pengumpulan data, yakni mengumpulkan, mengelola, dan menganalisa data. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai korelasi dan regresi. Korelasi sendiri ialah salah satu alat analisis yang digunakan untuk menduga ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan dua variabel dapat dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan variabel lain secara teratur dengan arah yang sama ataupun berlawanan. Sedang regresi adalah salah satu metode peramalan yang menganalisis pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Oke, gimana teman-teman? Apakah sudah paham tentang pembahasan tadi? Nah, jika belum, silahkan ditanyakan pada saat sesi sinkronus ya, atau silahkan teman-teman untuk membaca literatur tambahan selain PPT ya. Dan jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang penting. Terima kasih dan sampai jumpa di materi selanjutnya.